Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini saya mau tunjukkan pada teman-teman ya salah satu exchange atau dompet Web3 yang cocok buat teman-teman untuk garap project crypto ya, misalnya airdrop, testnet, atau bahkan game-game NFT. Dan tentunya ini adalah exchange atau dompet Web3 yang lokal Indonesia. Kenapa saya mau tunjukkan yang lokal Indonesia? Karena banyak sekali teman-teman yang kebingungan ya ketika saya menunjukkan proses penarikan untuk exchange yang dari luar negeri. Oke, pastikan teman-teman langsung simak video ini, jangan di skip, dan tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Baik teman-teman ya, ini saya sudah buka sebuah exchange atau dompet kripto ya yang ada di Indonesia. Kenapa saya merekomendasikan ini ya? Ini saya menggunakan namanya Pintu ya. Jadi dari beberapa exchange yang ada di Indonesia ya, menurut saya yang paling menarik itu Pintu ya. Bukan berarti yang lainnya itu jelek ya, bagus juga gitu kan. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya ini sangat berguna buat kita semuanya yang sering menggarap project crypto ya. Jadi ini langsung saya kasih singkat saja buat teman-teman yang mungkin ingin tahu tentang si Pintu ini ya teman-teman. Di sini teman-teman ya, Pintu itu punya suatu hal yang unik menurut saya ya. Jadi dia ramah dengan pengguna yang masih ya pemula lah, bukan yang pro kayak gitu. Nah, dia punya fitur di sini ya, itu yang namanya adalah Pintu ya. Nah, kalau yang di Pintu ini teman-teman ya, ini simple banget ya. Teman-teman itu bisa deposit ya, bisa withdraw ya. Dan di sini ada beberapa token-token yang bisa langsung dibeli gitu kan dengan mudah gitu, buy and sell. Jadi fiturnya tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah gitu loh, nggak ribet kayak gitu. Nah, tetapi bagi teman-teman itu yang misalnya ya, itu sudah mulai pro, pingin tradingnya lebih pro kayak gitu kan. Nah, menurutku di Pintu ini juga mendukung gitu ya. Di sini dia punya fitur namanya adalah Pintu Pro. Nah, jadi kalau yang fitur Pro ini teman-teman ya, ketika teman-teman itu trading, nah kalau yang di Pintu Pro yang trading ini chartnya itu sudah menggunakan tampilannya yang dari ini ya, chart by trading view. Nah, ini standarnya untuk orang trading tuh pakai trading view. Karena di sini kita bisa setting-setting ya, misalnya kayak indikator gitu-gitu sudah lengkap lah kayak gini. Nah, misalnya ini MACD, RSI ini bisa ditampilkan kayak gitu kan. Tapi bagi yang mungkin pemula, cuman butuhnya untuk transfer atau untuk menerima ya kripto, token-token kripto, mungkin yang pro ini membingungkan. Jadi teman-teman bisa memilih itu yang cuman di Pintu ya, yang biasa kayak gini. Ini tampilannya lebih simple, sederhana, cuman buy and sell-nya juga simple. Misal Ethereum kayak gini tinggal buy atau sell. Jadi simple gitu loh, mainnya cuman main simple. Nah, sama ada satu lagi yang menurutku sangat penting dan menurutku sangat berguna. Mungkin dari beberapa exchange lokal ya, yang atau bursa lokal di Indonesia itu rata-rata cuman exchange ya, mereka itu bursa. Dan di Pintu ini ada yang unik, dia punya fasilitas ya atau fitur itu yang native ya, di sini itu Web3 wallet. Nah, Web3 wallet ini teman-teman, ini adalah sebuah dompet kripto ya, setara kayak modelnya MetaMask, OKX Web3 ya, atau Bitget Web3 ya. Nah, itu kan sudah punya dompet yang Web3. Nah, yang Web3 ini lebih disebut dengan dompet yang apa ya, yang lebih aman gitu. Karena kita di sini sudah loginnya itu membutuhkan 12 kata atau 24 kata rahasia itu ya. Dari beberapa exchange yang ada di Indonesia itu rata-rata menurutku nggak tersedia kayak gitu. Jadi masih menggunakan pihak ketiga, misalnya dia connect dengan Trust Wallet kayak gitu kan. Nah, itu masih bisa. Nah, sedangkan si Pintu ini punya ya, ini punya Web3 sendiri, dompet Web3 sendiri yang teman-teman juga bisa langsung gunakan ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan ya salah satu exchange dan dompet Web3, menurutku ya Pintu ini juga cukup recommended ya menurut saya. Jadi sangat mudah buat teman-teman yang pengen withdraw, pengen narik gitu kan, itu sangat mudah. Jadi teman-teman itu bisa langsung withdraw dan tarik itu ke mata uang rupiah gitu kan. Bahkan di sini kalau kita mau trading gitu misalnya, di sini itu bahkan ya satuannya itu sudah standarnya ya, defaultnya itu sudah pakai rupiah. Nah, jadi sudah sangat mudah kan, hitungan dalam rupiahnya berapa nih bang. Nah, misalnya nih aku mau jual USDT nih bang, berapa ya sekarang. Nah, rate nya sudah muncul nih 16.535. Cuma kan perlu teman-teman ingat ya, di sini itu ada buy dan ada sell. Jadi kalau teman-teman itu membeli di sini itu harganya sekian, kalau menjual USDT harganya sekian. Ini teman-teman kalau mau menarik nanti ke rupiah kayak gitu kan. Nah, cuman sekarang kita mau coba tes buat teman-teman semuanya ya. Nanti kita akan coba tes gimana sih caranya kita misalnya untuk proses penarikan dari beberapa project crypto yang misalnya sudah saya sering kerjakan, misalnya dari Xworld. Saya mau coba tarik tokennya nih.
Nah, jadi kalau teman mau daftar ya, linknya ada di deskripsi ya atau di komentar. Kalau teman pakai itu dan langsung melakukan deposit, teman-teman tuh berkesempatan mendapatkan bonus kalau pakai link itu ya. Tapi kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan kalau teman-teman pengen lebih cuan dari aplikasi Pintu ini, teman-teman itu bisa ikutan ya. Ini ya, di sini ada namanya earn. Di sini teman-teman tuh bisa namanya staking ya. Stakingnya adalah tokennya si Pintu ini ya, PTU ini teman-teman. Nah, ini kita bisa dapetin ya benefit nih teman. Kalau teman-teman naikin levelnya dengan staking ya, mengunci token. Jadi kita beli token PTU, kemudian kita kunci, nanti kita dapat reward nih teman-teman. Nah, semakin tinggi prosentasenya makin gede nih tuh. Kalau misalnya mau earn ya, kita mau menghasilkan. Nah, jadi semakin besar teman-teman staking, maka kalau teman-teman ini ya ikutan ini, misalnya ikutan staking Bitcoin atau segala macam, kalau teman-teman tuh di levelnya semakin tinggi, maka prosentasenya dapatnya juga makin besar teman-teman ya. Cuman ya di sini kan teman-teman harus mengunci uangnya teman-teman dulu di aplikasi Pintu. Ini misalnya ya seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba tunjukkan ke teman-teman untuk proses withdrawal dari aplikasi yang sering saya gunakan itu, misalnya Xworld. Oke ya teman-teman ya, kita mau coba demonstrasikan. Cuman ya sebelum lanjut nih teman-teman ya, pastikan teman-teman setelah mendaftar di akun Pintu, teman-teman tuh harus sudah verifikasi atau proses KYC ya atau KYC ya, itu biasanya selfie dan foto KTP. Jadi pastikan teman-teman sudah punya KTP ya, umurnya sudah 17 tahun ke atas ya, seperti itu. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi kita mau testing dulu ya. Untuk transfer itu langsung ke Pintu Exchange ya. Yang ini yang Pintu biasa, yang mudah ya untuk para pemula, atau mau coba ke yang Web3. Jadi sebenarnya sama saja sih, kita mau transfernya kemana saja. Dan yang mau saya transfer itu adalah USDT ya. Kita mau transfernya tuh via blockchain ya, seperti itu. Kita langsung tes saja. Ini ya, ini udah saya buka aplikasi Xworld. Ini adalah salah satu aplikasi andalan saya ya di sini teman-teman. Nah, ini kebetulan saldo USDT-nya itu sedang nggak ada ya, nggak ada. Saya mau tarik dulu yang ada di sini ya. Nah, ini saya mau coba testing untuk mentransfer USDT saya itu ke dompet ini ya, ke exchange Pintu ya, seperti itu teman-teman. Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi saya mau mencoba mentransfer USDT saya ini yang ada di Xworld itu ke Pintu melalui jaringannya ini ya, BSC atau Binance Smart Chain, atau biasa disebut kalau kita transfernya itu USDT itu jaringannya BEP20 ya. Sebenarnya bisa lebih murah itu di jaringannya Polygon. Nah, ini cocok banget nih Polygon nih yang suka main NFT ya, misalnya kayak game Sunflower Land ya atau Chainers, itu kan pakai Polygon. Nah, ini bisa pakai Pintu juga. Nanti kita withdrawal dari game-game itu juga bisa pakai ini Pintu ya. Ini kalau yang Web3 ya. Nah, kita mau coba ke yang exchange nih teman-teman, yang sini yang Pintu biasa ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau coba proses penarikan ya ke sini. Kita langsung tes saja di Xworld kayak gini, kita langsung penarikan. Nah, saya mau menjual USDT saya ya teman-teman ya, menjual USDT saya, misalnya saya mau tarik aja $5 gini, langsung pilih metode pembayaran. Nah, biasanya kan kita tariknya tuh ke OVO, GoPay, Dana ya. Kita mau coba ke sini nih teman-teman, ke Tether ya, USDT BSC. Saya mau menggunakan jaringannya BSC. Cuman sebagai catatan ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau menarik uangnya dari aplikasi Xworld USDT ini menggunakan jaringan BSC, teman-teman itu harus memiliki token native-nya, yaitu token BNB. Jadi teman-teman harus membeli dulu. Nah, di bagian dompet sini teman-teman tuh harus memiliki token yang ini ya, BNB. Ini fungsinya buat apa bang? Fungsinya untuk membayar gas fee. Jadi ada biaya jaringan. Ya, teman-teman harus melakukan ini, memiliki token ini dulu, baru nanti USDT ini bisa ditransfer ke exchange atau bisa transfer ke dompet ini Web3 kayak gini, itu melalui jaringannya si BSC. Begitu juga kalau teman-teman mau transfer itu melalui jaringannya Base atau jaringannya Ethereum TRC20, teman-teman harus membeli dulu token ETH. Ini kebetulan aku punyanya berapa nih, 0,000 sekian ya teman-teman ya, 196 atau setara $0,7. Nah, begitu juga kalau mau pakai jaringannya Polygon, USDT yang Polygon gitu, teman-teman harus memiliki token ini, token Matic ini atau Polygon ini teman-teman ya. Caranya teman-teman harus swap dulu ya, atau membeli ya, swap dulu misalnya di pertukaran kayak gini. Teman-teman punya USDT escrow ya, kemudian teman-teman mau beli apa?
BNB, ETH. Nah, kalau teman-teman di jaringannya Base ya, Base itu pakai ETH ya, pakai ERC20 ini ya. Ini yang ETH Base nih ya. Teman-teman silahkan beli ke sini ya. Nah, ini kan ada USDT, BEP 20 atau USDT Polygon. Nah, terserah teman-teman mau depositnya, withdrawnya kemana nih ya. Jadi perlu diingat harus punya tokennya ini dulu ya teman-teman ya. Kalau nggak punya nggak bisa. Ya, ini untuk bayar gas fee. Oke, sekarang kita mau coba tarik ya 5 dolar. Penarikan kayak gini teman-teman. Oke ya, saya mau jual 5 dolar ini, saya mau tariknya itu ke pintu yang biasa ya, bukan pintu pro, bukan pintu yang Web3, bukan, yang biasa saja ya, ke exchange. Kemudian pilih metode pembayaran, kemudian kita mau lewat jaringannya si BSC. Jaringannya itu ya kita mau pakai jalurnya BSC ya, terserah teman-teman ya. BSC harus punya token BNB. Kalau PRC teman-teman juga bisa, kemudian bisa pakai TRC. TRC itu punyanya Tron ya, kemudian ARB itu juga bisa, kemudian ada Viaton ini juga bisa, bahkan ke PayPal bisa. Nah, ini ke OKX nih ya, harus punya token OKB atau X layer nih teman-teman ya. Cuman saya kebetulan punyanya yang BSC, jadi saya langsung mau tarik ke sini nih teman-teman. Oke, kayak gini. Kemudian sebelum kita lanjut, kita harus ke sini dulu ya, ke pintu. Kemudian teman-teman klik deposit. Kan ini ceritanya pintu yang mau menerima. Nah, menerima depositnya apa nih yang mau dimasukkan ke sini, ke pintu? Mau pakai uang rupiah, fiat, yang mata uang fiat, atau deposit kripto aset. Nah, kita kan mau dari sini kan mau kirim kripto nih. Jadi kita ke sini. Oke. Nah, yang kita mau terima itu adalah USDT. Oke, USDT-nya jaringannya apa tuh? Nah, kan yang di sini kan saya mau pilih yang BSC ya. Kemudian kita klik aja di sini, teman-teman. Pilih jaringannya yang ini ya. BNB Smart Chain atau BEP20. Oke, nah di sini ada alamat dompet saya yang di pintu ya teman-teman ya. Ini kita copy dan kita coba kirim ya dari Xworld menuju ke alamat dompet saya yang ada di pintu ini. Kita copy saja. Nah ini ya teman-teman ya, perhatikan ya di sini 416.000. Nah ini di bagian aset ya teman-teman ya, perhatikan ya di sini saya sudah punya USDT, di pintu itu 19 USDT ya. Nah jadi harusnya kalau ditambah 5 kan ya sekitar 24an lah ya, atau 25 nggak tahu nanti ya sekitar itu. Oke ya, kita langsung lanjut. Tadi sudah saya copy alamatnya, sekarang ke Xworld lagi. Nah selanjutnya kita mau kirimkan di sini teman-teman, masukkan ke alamat on chain tujuannya. Ini adalah alamat pintu saya. Oke, setelah kita paste ya ke sini ke Xworld. Nah ini ada potongan ya, ternyata cuma dapatnya 4,8 USDT, jadi nggak genap 5 dolar ya. Karena ada biaya adminnya 2% ya, jadi akan dapatnya 4,8 teman-teman. Dan juga ada udah dapat kena potongan di Xworld, ada juga biaya jaringan yang BNB ini teman-teman ya. Makanya saya sudah punya token BNB kan. Oke ya, langsung aja kita gas ya. Ini 19 dolar jadi berapa? Oke, ini ada konfirmasi ya, alamatnya bener ini enggak gitu katanya. Oke, yakin aja. Nah ini ya teman-teman ya, saya sudah menjual 5 dolar ya, dapatnya 4,8 USDT atau 4,8 dolar itu ke pintu. Kita tunggu saja beberapa saat teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah menunggu beberapa saat ya, ini baru aja notif ya, kita cek di sini. Nah ini teman-teman ya, ternyata langsung masuk nih guys ya. Ini sudah jadi 23,9 ya, jadi ada potongan-potongan lah, dapatnya ya sekian ini jadinya ya, seperti itu teman-teman. Tapi intinya ya, jadi kita dengan mudah ya menggunakan sebuah exchange atau dompet kripto ya di Indonesia misalnya, ini bisa menggunakan pintu seperti itu teman-teman. Nah jadi gimana nih teman-teman, kalau teman-teman bingung ya udah ya bisa aja pakai ini daripada misal pakai yang luar negeri. Biasanya saya kan pakai OKX ya, bisa Binance juga, kadang Bitget. Nah itu kan teman-teman bingung katanya ya, ini yang bahasa Indonesia dan mudah ya, ada fitur yang gampang yang pintu ini. Atau mau yang lebih pro ya pakai yang pro, yang kalau mau tradingan di sini. Nah ini hanya sebatas saran saja, teman-teman silahkan pilih aja sendiri mau pakai exchange mana. Kalau menurut saya ya ini pintu cukup oke karena punya beberapa fitur, terutama juga punya dompet Web3. Nah nanti dari yang sini, yang dari pintu atau pintu pro ya, ini kan ada 3 jenis ya teman-teman. Nah ini kan kenapa kok yang Web3 nya kok 0 bang? Iya karena Web3 itu terpisah teman-teman ya. Jadi ini terpisah ya, ini konsepnya desentralisasi. Kalau yang pintu ya, yang pintu itu sistemnya adalah sentral ya, biasanya dikenal dengan cek ya, centralized exchange kayak gitu ya. Nah kalau yang dompet Web3 ini terpisah teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini enaknya lagi kalau di pintu teman-teman itu cukup bikin akun pintu ya, jadi nggak perlu pusing dengan ngapalin beberapa
12 kata rahasia atau 24 kata itu, karena dia pakai sistem namanya MPC. Nah, si MPC itu adalah multi party computation ya teman-teman ya. Jadi ini ya sebuah proteksi tingkat lanjut yang bisa digunakan teman-teman semuanya untuk swap token, akses dApps ya, atau koleksi NFT juga bisa kayak gini teman-teman. Ini udah mirip lah sama yang di luar negeri itulah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu tutorial buat teman-teman semuanya yang mungkin bingung ya untuk memilih exchange atau dompet kripto yang di Indonesia atau lokal ya. Ini teman-teman bisa gunakan pintu, link dan tempat downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi atau di komentar. Oke, selamat mencoba dan ciao.